Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Untuk pembelajaran tematik sesi pertama ini, kita akan mempelajari buku baru ya. Sekarang kita akan membahas buku tema 2, subtema 1 untuk pembelajaran 1. Ananda bisa membuka buku tema 2-nya pada halaman 3 sampai 10. Untuk materi pertama kita hari ini, kita akan membahas tentang fabel. Apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan fabel? Ya, fabel itu adalah dongeng yang mengisahkan kehidupan binatang. Jadi, jika ada dongeng yang mengisahkan atau yang berisi tentang kehidupan binatang, maka dongeng itu dinamakan fabel. Banyak sekali contoh-contoh fabel, tetapi di fabel yang terkenal adalah cerita tentang kancil. Nah, selanjutnya kita akan membaca cerita fabel. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 4 dan 5. Pada halaman 4 dan 5 terdapat contoh cerita tentang fabel, yaitu berjudul Rubah dan Buah Anggur. Sekarang mari kita baca bersama-sama ya. Seekor rubah berjalan melewati sebuah padang rumput. Cuaca sangat panas ketika ia melihat pohon anggur yang berbuah lebat dan sangat ranum. Buah anggur itu menggantung di dahan-dahan pohonnya, terlihat sangat ranum dan lezat. Mulut sang rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur itu. Namun sayang, buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi. Sang rubah harus melompat untuk menggapai buah anggur itu. Saat pertama kali melompat, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi. Kemudian, sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Akan tetapi, sang rubah masih juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Sang rubah mencoba untuk melompat terus, namun semua usaha yang dilakukannya sia-sia belaka. Sekarang dia lalu duduk dan memandang buah anggur itu dengan rasa penasaran. Betapa bodohnya saya, katanya. Di sini saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan. Kemudian sang rubah lalu berjalan pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Beberapa buah anggur tersebut terjatuh, tetapi sang rubah telah berjalan menjauh. Nah, itulah contoh dari cerita fabel. Setelah Ananda membaca cerita fabel tentang rubah dan buah anggur, sekarang tugas Ananda yaitu mengerjakan buku halaman 5. Di sini terdapat 5 soal yang harus Ananda jawab dari cerita fabel tentang rubah dan buah anggur. Selamat mengerjakan ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang berlatih bercerita. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 6. Hal yang perlu diperhatikan ketika bercerita, yang pertama yaitu harus memahami isi cerita yang akan diceritakan. Jadi, sebelum kita bercerita, kita harus memahami isi cerita itu terlebih dahulu sebelum kita menceritakannya. Yang kedua yaitu kita harus percaya diri. Yang ketiga harus tampil dengan rapi. Dan yang terakhir, menyampaikan cerita dengan bahasa yang santun dan menarik. Itulah hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita bercerita. Selanjutnya, Miss akan memperlihatkan video bagaimana cara bercerita. Membawakan sebuah cerita dengan judul Bangau Mati Karena Keserakahannya. Cerita ini diangkat dari buku Pancatantra yang dikarang oleh Iwayan Maswinare. Hai teman-teman, tahu nggak cerita Bangau? Nah, mari
didengarkan ceritanya di sebuah telaga yang sangat indah, dikelilingi dengan tanaman bunga semerbak wangi. Airnya yang bening membuat penghuni telaga itu merasa hidup tentram. Membawakan sebuah Nah, itulah contoh dari bagaimana cara kita bercerita. Di sini kita dapat melihat bahwa saat kita menceritakan sebuah cerita, kita harus tampil percaya diri dan kita memahami isi cerita yang akan kita ceritakan. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang sifat komutatif penjumlahan. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 7. Komutatif artinya adalah pertukaran. Sifat komutatif ini hanya bisa dilakukan pada operasi penjumlahan dan perkalian saja ya. Jadi, untuk pembagian dan pengurangan tidak bisa menggunakan sifat komutatif ini. Sekarang Miss akan berikan contoh bagaimana cara menyelesaikan atau menggunakan sifat komutatif pada penjumlahan. Di sini terdapat contoh soal yaitu ada 133 ditambah 152. Pertama, kita selesaikan dulu ya soal ini, yaitu kita tambahkan 133 ditambah 152. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi ini, bagaimana cara menambahkannya, yaitu kita mulai dari angka paling belakang dulu atau dari angka satuan, yaitu kita tambahkan 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Setelah itu kita tambahkan pada bagian tempat puluhannya, yaitu 3 ditambah 5. Coba Ananda hitung, 3 ditambah 5 berapa ya? Ya, 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Dan yang terakhir, kita tambahkan pada bagian tempat ratusan, yaitu 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu 285. Nah, sekarang kita lakukan sifat komutatif, yaitu kita tukar bagian tempat penjumlahannya. Pertama, tadi ada 133 ditambah 152. Sekarang kita tukar tempatnya menjadi 152 ditambah 133. Coba sekarang kita sama-sama hitung ya penjumlahan dari 152 ditambah 133. Sama seperti sebelumnya, untuk proses penjumlahan kita tambahkan dari bilangan satuannya terlebih dahulu. Pertama, kita tambahkan dari angka 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Lalu kita tambahkan pada bagian tempat puluhan. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Dan yang terakhir kita tambahkan pada bagian tempat ratusan, yaitu 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan hasil penjumlahan dari 152 ditambah 133, hasilnya adalah 285. Coba sekarang Ananda perhatikan hasil penjumlahan yang pertama dan yang kedua. Nah, ternyata hasil penjumlahan pertama dan yang kedua hasilnya adalah sama. Maka kita dapat simpulkan bahwa jika kita melakukan sifat komutatif atau pertukaran, hasilnya adalah masih tetap sama. Itulah bagaimana cara melakukan sifat komutatif dalam penjumlahan. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pola irama. Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 9 dan 10. Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi dalam satu atau beberapa birama. Pola irama ditunjukkan dalam bentuk ketukan
disatukan dalam satu ruas birama. Jadi, pola irama ini berkaitan dengan birama. Nah, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan birama? Jadi, birama adalah gerak melodi yang teratur yang dimainkan berdasarkan ketukan-ketukan yang harmonis. Itulah yang dimaksud dengan birama. Nah, sekarang Ananda bisa melihat bukunya pada halaman 9. Pada halaman 9 ini terdapat teks lagu Bunga Hiasan. Nah, coba sekarang Ananda perhatikan pada bagian atasnya. Di sini terdapat ada tulisan andante. Nah, andante ini adalah salah satu jenis tempo. Tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Sedangkan tempo andante ini artinya yaitu suatu lagu dinyanyikan dengan tempo sedang. Itulah yang dimaksud dengan tempo andante. Selanjutnya, Ananda bisa melihat lagi pada bagian atas. Di sini terdapat tulisan 3/4. 3/4 ini adalah termasuk dari biramanya. Jadi, birama 3/4 ini artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Itulah yang dimaksud dengan birama 3/4. Ada juga selain birama 3/4, ada birama 1/4, 2/4, dan 4/4. Kalau 3/4 tadi artinya terdiri atas 3 ketukan, sedangkan kalau 4/4 artinya terdiri atas 4 ketukan. Itulah yang dimaksud dengan birama. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sekarang Miss ingatkan ya, bahwa tugas untuk pembelajaran tematik 1 tadi, yaitu Ananda bisa membuka bukunya pada halaman 5. Yaitu Ananda bisa menjawab soal dari cerita fabel. Dan Miss ingatkan lagi ya, bahwa selama di rumah kita harus menjaga perilaku hidup bersih dan sehat ya, yaitu untuk selalu menjaga kebersihan. Karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.